lain sebagainya. Kemudian bertujuan untuk menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Makanya di sini jurnal itu biasanya memang sesuai dengan skopnya ya gitu. Ada skop yang memang matematika murni, ya sudah skopnya memang matematika murni. Terdiri dari apa saja? Bisa aljabar, analisis, kemudian matematika terapan. Nah, itu matematika murni ya, misalkan masih dalam skop matematika murni. Atau matematika dan terapannya di dunia real. Nah, itu kadang-kadang juga ada jurnal yang mengkriteriakan syarat tersendiri ya, gitu. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Nah, ini kita coba nanti ini yang status jurnal yang intinya ibaratnya yang paling bawah lah ya, jurnal nasional biasa. Nah, kemudian diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi profesi atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Nah, ya seperti di kita ya, jurnal nasional ya. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Ya, abstrak tapi biasanya juga ada loh yang meminta bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Boleh. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya dua institusi yang berbeda. Nah, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Jadi itu akan terlihat teman-teman kalau kita misalkan mau submit ke jurnal, di situ dicek dari archive-nya, di situ terlihat penulisnya dari mana saja sih. Kalau penulisnya misalkan jurnal kita ya, penulisnya hanya dari UNC, mahasiswa saja. Nah, itu juga kurang bagus. Jadi kurang nasional gitu ya. Jadi lokal aja di situ di UNJ gitu ya. Kalau dinamakan nasional ya paling tidak ada beberapa institusi harusnya yang memasukkan atau submit di jurnal tersebut gitu ya. Itu. Kemudian mempunyai dewan editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya dua institusi yang berbeda. Nah, dari sini kita juga bisa melihat ya, kalau misalkan di sana ada sharingnya ya, sharing website jurnalnya, kita harus cek. Nah, di situ ada eh, ada reviewer, kemudian ada editor. Nah, di situ kita lihat editor dan reviewernya ini berasal dari mana saja. Kalau di situ cuma berasal dari UNJ semua, ya itu kurang bagus juga ya, gitu. Tidak bisa dikatakan itu nasional. Nasional bahwasanya di sini editor atau reviewernya juga dan reviewernya ya, di situ paling tidak sedikitnya dua institusi yang berbeda. Itu dua itu minimal sekali gitu ya. Usahakan lebih dari itu tentunya baru bisa dikatakan dia masuk kriteria jurnal nasional. Nah, kalau jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Ya, seperti hanya prodi ya. Prodi itu kan teman-teman tahu kan, prodi itu juga selalu ada update akreditasi. Nah, kalau misalkan di prodi kita sendiri, apa itu? Apakah sekarang waktu itu B, sekarang sudah A atau belum? Ada statusnya ya, status akreditasinya itu nanti ada, seperti itu.
terbitan berkala yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Gitu ya. Jadi bisa kalau jurnal nasional terakreditasi itu bisa Sinta 1, Sinta 2, sampai dengan Sinta 6 ya, paling tinggi statusnya Sinta 1 ya. Nah, kemudian di sini jurnal internasional ya, itu jurnal yang seperti apa? Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki SSN. Kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Di sini ada bahasa Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok ya. Itu boleh beberapa bahasa itu. Silakan, jika teman-teman ada yang bisa bahasa Prancis, silakan situ mencari jurnal yang berbahasa Prancis. Coba ya. Yang berbahasa Arab boleh nyari yang berbahasa Arab. Nanti tulisannya juga harus full papernya dalam bentuk bahasa Arab. Boleh bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Tiongkok gitu ya. Kemudian memiliki terbitan versi daring ya. Biasanya memang harusnya kalau jurnal itu sudah baik gitu ya, itu memiliki daring. Dikelola secara profesional. Kemudian Hmm, ya. Nah, kemudian Dewan Editor, nah atau Editorial Board adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara, ya. Jadi bukan hanya dari Indonesia saja. Kalau di situ ada jurnal internasional, kemudian di situ eh, editorial board-nya gitu ya, dewan editornya itu nanti hanya orang-orang Indonesia, berarti dia bukan jurnal internasional, tidak memenuhi kriteria jurnal internasional. Nah, hindari yang seperti itu, ya. Kemudian artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan atau isu, biasanya disebutnya seperti itu, ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Nah, kalau misalkan kita lihat di arsip dari homepage-nya, gitu ya, nah ternyata di situ kok penulisnya hanya dari 2 negara, gitu ya. Misalnya negaranya Indonesia dan India saja. Biasanya orang-orang Indonesia, India gitu, banyak jurnal itu ada yang penulisnya tuh hanya 2 negara itu. Kadang-kadang eh, India, Pakistan, cuma itu saja yang penulis-penulisnya. Nah, itu sebetulnya belum memenuhi kriteria jurnal internasional, ya, gitu. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Bukan hanya berlaku di satu terbitan, tetapi juga di terbitan-terbitan berikutnya. Jadi di situ konsisten, ya, konsisten, kontinu di situ penulis-penulisnya juga dari berbagai negara, ya. Nah, jurnal ilmiah nasional terakreditasi B. Nah, ada jurnal nasional yang nasional terakreditasi B dari Kemenristek Dikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, kemudian terindeks di DOAJ dengan indikator green tick ya, centang dalam lingkaran hijau disetarakan atau diakui dalam jurnal internasional. Nah, ini kalau misalkan sudah apa jurnal nasional, artinya di sini terakreditasi B itu biasanya masuk di eh, Sinta 1, sudah Sinta 2, itu bisa jadi dia kemudian diindeks sebagai jurnal internasional. Jurnal internasional bereputasi dengan terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada syarat sebelumnya ya.
dengan kriteria tambahan terindeks oleh Pangkalan Data Internasional Bereputasi, Scopus atau Web of Science. Nah, ini adalah dua pengindeks terbesar ya, dan memiliki faktor dampak atau impact faktor dari ISI Web of Science ya, atau Skimago SJR, atau mempunyai faktor dampak dari Skimago Journal and Country Rank di sini serendah-rendahnya H3 itu yang disebut dengan jurnal internasional bereputasi. Jadi yang bereputasi itu sebetulnya kalau dia diindeks sama Scopus, dia akan ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, jika jurnal itu di atas Q3, yang tertinggi itu Q1 ya, di atas Q3, Q3, Q2, Q1. Nah, itu termasuk dalam eh, kriteria bereputasi. Nah, dalam Web of Science pun juga bisa nanti kita lihat dari clarified di situ. Kalau dia tingkatannya lebih dari emerging, gitu ya, itu nanti termasuk jurnal yang bereputasi. Tetapi jika dia masuk ke dalam kategori emerging, nah dia berarti jurnal internasional saja, tetapi belum bereputasi, gitu ya. Nah, catatan, jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada buku tertuju dan terindeks oleh Pangkalan Data Internasional bereputasi, tetapi belum mempunyai faktor dampak dari ISI Web of Science atau SJR dikategorikan sebagai jurnal nasional. Nah, ini ya. Jadi dia belum mempunyai faktor dampak yaitu di Web of Science atau di situ kita lihat nanti bisa di clarify gitu ya. Nah, kalau di Scopus pun dia belum masuk Q3 gitu ya. Berarti itu cuma jurnal internasional, teman-teman ya. Nanti silakan maunya mengajukan ke jurnal nasional atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. Akan nanti bisa dipilih. Nah, tahapan publikasi naskah ilmiah ada beberapa tahap teman-teman. Di sini pertama mengirimkan naskah dulu. Nah, kita nanti submit. Begitu itu nanti sudah selesai, proyeknya selesai. Misalnya dalam pertemuan 14 selesai. Nah, sesegera mungkin itu disubmit. Nah, dikirimkan naskahnya ke Dewan Editor. Nah, kemudian di sini akan ada seleksi tahap pertama. Nah, seleksi tahap pertama ini penyeleksinya siapa? Penyeleksinya itu adalah editor, Dewan Editor, Editorial Board ya, gitu. Nah, biasanya di sini itu apa sih yang membuat tulisan kita gagal? Biasanya kalau tulisan kita itu tidak sesuai dengan scope, ya, tidak sesuai dengan skop penelitian kita, kemudian tidak tidak ada keterbaruan ya, tidak ada keterbaruan, tidak sesuai dengan skop penelitian kita. Bisa jadi juga di sini penelitian kita eh, ada plagiarisme yang tinggi. Nah, plagiarisme ini seperti apa? Plagiarisme itu ya, misalnya kita itu plagiasi dari jurnal yang sudah terbit atau dari karya-karya yang ada di internet gitu ya. Biasanya di situ kita kan gampang sekali ya mencari tulisan-tulisan yang sebetulnya sudah ditulis oleh orang lain. Kita nulis lagi. Nah, itu kita eh, bisa terindikasi kita itu plagiarisme. Nah, kalau sudah plagiarisme, ya sudah di situ biasanya kita ditolak paling awal ya, gitu. Di tingkat apa? Di tingkat editorial. Nah, kalau sudah begitu nanti ya repot lagi di sini ya, gitu. Nah, itu kemudian
Nah, jurnal nasional, eh, ada nasional, internasional, nasional terakreditasi, internasional bereputasi. Nah, ini ada cara pengecekannya ya gitu. Kalau misalkan kita mencari jurnal yang baik, ya tentu di sini kita ikuti bagaimana cara mengeceknya gitu ya. Karena ada juga jurnal cloning dan sebagainya. Ada jurnal yang fake gitu ya. Ada jurnal yang dibajak gitu ya. Ada jurnal yang termasuk dalam list jurnal predator. Ada juga yang jurnal sudah discontinue Scopus misalnya. Nah, itu dihindari yang seperti itu. Nah, di sini contoh pengecekan jurnal itu seperti apa? Nah, jurnal itu kan ada nasional dan internasional. Nah, kalau yang nasional itu ngeceknya gampang saja. Jadi cuma kita lihat di website gitu ya, di Google, ada nggak nama jurnal tersebut. Nah, kemudian kita lihat di Sinta. Di Sinta ada nggak gitu, betul-betul terindeks Sinta atau enggak gitu. Itu ada ya cara mengeceknya. Kalau jurnal internasional, kita biasa ngeceknya itu di SJR. Nah, di SJR ini kita bisa tahu jurnal tersebut itu ada nggak homepage-nya. Biasanya jurnal-jurnal yang fake, jurnal-jurnal yang cloning, itu kalau homepage-nya itu tidak ada, gitu ya. Jadi homepage-nya itu kayak apa eh, disembunyikan di sana atau localize gitu localize jadi dia itu hanya bersifat lokal barangkali hanya diinformasikan kepada pengguna-pengguna tertentu. Nah, biasanya begitu. Dan kita lihat juga dari SJR itu dari sisi reviewnya. Kalau di situ reviewnya memang sudah positif semua, gitu ya. Nanti akan banyak sih di situ reviewnya di SJR gitu ya dari satu jurnal. Kalau di situ reviewnya negatif, ini jurnal ini fake, jurnal ini ada apa? Ada yang membajak, jurnal ini sudah tidak terindeks Scopus misalnya. Jurnal ini termasuk jurnal predator itu biasanya ada orang-orang yang menginformasikan komen-komen gitu ya di SCR. Kita bisa mengecek itu. Nah, kita juga bisa mengecek nanti kita lihat di Scopus. Kita masuk di scopus.com. Nah, di sana nanti kita bisa cek nama jurnal itu. Nah, kalau jurnal yang baik itu nanti ada keterangannya. Di sana masih eh, masih terindeks Scopus atau tidak, di situ terlihat. Kalau sudah discontinue, nah itu kita hindari. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang sudah discontinue di situ ada tulisannya gitu ya. Setelah kita buka Scopus, kita bisa melalui judul dari jurnal itu, kita bisa melalui apa namanya eh, ISSN gitu ya. Kita copy di situ, kita lihat. Ternyata di situ Scopus coverage-nya misalnya sampai dengan misalnya 2011 sampai dengan 2022 misalnya gitu. 2011 sampai dengan 2022 saja. Berarti di situ hanya itu saja diindak oleh Scopus. Di luar itu berarti dia sudah discontinue Scopus gitu. Nah, kalau kita masih tetap mau submit ke sana berarti ya kita memang eh, jelek jadinya gitu ya. Bukan lagi terindeks Scopus, bukan jurnal internasional yang bereputasi, tetapi barangkali masih jurnal nasional sifatnya. Asalkan bukan jurnal yang fake ya gitu. Kalau yang fake itu nanti, nah itu bahaya juga gitu ya. Gitu. Nah, cara mengeceknya nanti bisa kita praktekkan langsung. Misalnya di sini nanti kalau misalkan kita lihat ya. Nah, ini salah satu contoh kalau kita masuk di SCR gitu ya. Di SCR kita masuk. Nah, kita search gitu ya. Nah, di sini misalnya jurnalnya namanya Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences misalnya. Nah, di situ sebetulnya di sini kita bisa melihat di sini publishernya jelas di sini. Open Access Macedonian Journal of Medical Science. Nah, ini perlu dicurigai jurnal yang seperti ini. Nah, biasanya nama jurnal dengan nama publisher itu tidak sama ya gitu. Ada nama penerbit, ada nama jurnalnya sendiri. Nah, gitu ya. Tetapi jika nama penerbit dengan nama publishernya itu sama, seperti ini contohnya, nah itu biasanya jurnal itu bukan jurnal yang bagus, gitu ya.
Nah, ini patut kita curigai jika nama jurnalnya dengan nama publishernya ketika kita lihat di ISCR, namanya kok sama gitu ya. Ini H-index ada di sini, H-indexnya ada 17. Kemudian ISSN pun ada. Nah, coverage kita bisa melihat di sini. Coverage-nya 2014 sampai dengan 2020. Nah, harusnya kalau memang dia coverage Scopusnya itu sampai dengan sekarang, ya di situ 2014 sampai dengan 2025. Kalaupun dari Scopusnya itu belum update, ya biasanya di situ 2024 lah paling tidak, 2014 sampai dengan 2014. Biasanya Scopus itu atau SJR itu memang perlu waktu untuk update. Biasanya dia sebetulnya terindeks Scopus sampai dengan tahun sekarang. Tetapi biasanya yang tertulis di SJR baru yang 2024. Itu tidak masalah ya. Itu. Tetapi kalau misalkan ini jauh, loh ini kan 2014 sampai dengan 2020 saja. Ya berarti itu sampai dengan sekarang kan jauh juga gitu berapa tahun ya, hampir 5 tahun kan. Jadi di situ jangan jangan memilih jurnal ini. Di sini ISSN-nya juga sama ya. Ada ISSN ya. Nah, kemudian di sini secara berkalanya setiap tahun pun sebetulnya ada datanya di sini ya, gitu. Nah, Nah, kalau dicek lagi di Scopus itu nanti misalnya kita searching lagi ya namanya Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. Nah, ternyata di sini Scopus coverage-nya itu 2014 sampai dengan sekarang. Nah, itu berarti mungkin di SCR-nya itu yang belum terupdate ya. Tadi kan kalau di sini eh, 2014 sampai dengan 2020. Bisa jadi dicek Scopusnya itu sebetulnya sudah sampai dengan sekarang yang diindeks sama Scopus. Nah, ini ya terlihat. Ini 2014 sampai dengan sekarang. Berarti masih oke. Tetapi perlu kita lihat lebih lanjut ya. Setelah ini kita lihat lebih lanjut. Nah, ternyata, nah di dalam Scopus sendiri nanti ada list discontinue, ada list jurnal yang aktif, ada list yang discontinue. Nah, kita bisa mengecek kalau di list discontinue ini datanya tidak ada, berarti jurnal itu masih oke. Tetapi kalau yang di list jurnal itu nanti tidak ada gitu ya, ternyata ada listnya di daftar discontinue titles gitu ya. Nah, ini ada di sini kan nanti bisa kita praktekkan ya gitu. Nah, nanti ada isian Excel di sini gitu. Data Excel gitu. Nah, ini ada Scopus Source. Nah, Mei misalnya 2021, ada Accepted Titles Juli 2021, ada discontinue titles Juli 2021 misalnya. Jika di daftar yang discontinue dia muncul nama jurnal itu, nah itu berarti dia termasuk daftar yang discontinue, jangan ke sana. Dia sudah tidak bereputasi Scopus lagi, bukan jurnal yang baik ya gitu. Jadi kita bisa ngecek dari sini. Nah, ini nanti kita bisa dapatkan file Excel-nya dari Scopus eh, content coverage ya. Dari source di situ kita bisa klik source, nanti bisa kita lihat list-list jurnal yang aktif atau sudah tidak aktif gitu ya. Nah, ini juga bisa kita cek di Predatory ya, Predatory Journal. Nah, itu ada jurnal-jurnal predator dan ada publisher yang predator. Nah, biasanya publisher atau penerbit predator ini, jurnal-jurnal di dalamnya itu eh, ada banyak jurnal juga di dalamnya. Ada juga jurnalnya yang masih oke, ada juga walaupun publishernya ini sebetulnya sudah predator. Ada juga yang jurnal yang memang dinyatakan dia itu memang betul-betul predator. Artinya di sini jurnal predator itu seperti apa sih? Artinya dia itu hanya ingin eh, menguras uang gitu ya dari penulis-penulis yang menerbitkan jurnal ke sana gitu loh. Setelah dia bayar mahal, ya sudah jurnal itu tidak terbit misalnya. Gitu ya. Atau dia itu jurnal itu berbayarnya mahal, tetapi di situ melalui proses yang tidak jelas.
gitu ya. Jadi tidak ada proses review yang ketat, tetapi jurnalnya itu bisa langsung terbit begitu saja gitu. Kadang-kadang diiming-iming, sudahlah 2 hari saja sudah dapat LOE, 2 hari sudah bisa terbit. Nah, itu sesuatu yang harus dicurigai. Makanya di sini ketika nanti teman-teman mengerjakan proyek, di situ diterima gitu ya, misalkan submit ke jurnal internasional. Ternyata di situ tuh, oh kok cepet sekali di situ. Nah, dalam 1 minggu itu aja juga terlalu cepat ya gitu untuk ukuran jurnal itu direview gitu. Nah, kalau tidak melalui review yang baik, di sini jurnalnya eh, bisa jadi dia jurnal predator. Cirinya yaitu tadi berbayar mahal gitu ya. Bisa sangat mahal. Semahal apa? Ya bisa sampai 50 juta. Bisa sampai 100 juta juga bisa ya kalau yang namanya predator itu. Apalagi kalau predatory publisher. Di sini sebetulnya predatory publisher itu membawai banyak jurnal di dalamnya. Nah, kalau semuanya predator, coba bayangkan itu berapa yang dirugikan ya gitu dari penulis-penulis yang sudah submit artikelnya ke sana ya. Nah, itu jangan memilih yang itu nanti ya. Kemudian masuk ke publisher di sini ID Press gitu ya. Nah, di sini kita lihat tadi ya masih contoh yang tadi misalkan Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences tadi kita lihat di sini nah data tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan di predatory publisher gitu. Nah, jadi ngeceknya itu bertahap. Tadi kecurigaan awalnya itu ketika loh nama publisher sama nama jurnalnya itu kok sama gitu. Itu patut kita curigai gitu. Makanya pengecekannya itu bertahap. Ya secara Scopus bagaimana? Ternyata coveragenya masih. Secara dia share bagaimana? Homepage pun ada gitu ya. Nah, nanti kita bisa ngecek yang predator atau enggak. Itu di www.predatory.com ya bisa dicek. Nah, contohnya ini adalah hijack ya, hijack jurnal. Nah, misalkan Annals the Romanian Society for Cell Biology. Nah, dia di jurnalnya ini dibaca gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat hanya melihat misalkan di Scopus gitu ya. Nah, barangkali di SCR itu ada, namanya juga ada gitu ya. Nah, tetapi setelah kita cek, bisa jadi jurnal itu ternyata tuh hicek gitu dibajak. Nah, cara melihatnya biasanya di sini websitenya itu tidak ada. Setelah kita telusuri, misalnya di sini kalau di website awalnya sebetulnya masih ada. Ketika kita masuk misalnya ke home gitu, itu sudah tidak bisa diakses. Kita kepingin melihat current isu, kita tidak bisa melihat archive atau data-data histori dari jurnal-jurnal terbitan sebelumnya. Nah, itu juga tidak bisa. Close gitu ya. Nah, ini berarti bisa jadi jurnalnya dibajak ya, gitu. Nah, ada juga kadang-kadang jika jurnal itu menyadari bahwa jurnalnya itu telah dibajak oleh oknum-oknum tertentu, biasanya di situ di websitenya mereka akan membuat pengumuman ya gitu. From web resource, it is observed that it is a hijack journal. Jadi di sini jurnalnya itu dibajak ya gitu. Nah itu ngeri sekali ya di dunia perjurnalan itu ya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat lebih lanjut dari scopus.com gitu kita masuk. Nah kita cek nama jurnal itu Annals of the Romanian Society for Cell Biology, ternyata di situ statusnya di 3 Juni 2021 kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita cek di Scopus Content Coverage-nya. Kita bisa klik Scopus Content Coverage. Nah, di sini terlihat loh ini yang semula di sini cuma sedikit gitu ya. Ini kurang lebih cuma 6 dokumen 2018. 2019 cuma 4 dokumen. Kemudian 2020 ada nih. Cuma misalnya di situ eh, 34 dokumen. Lah itu tiba-tiba ini ribuan di tahun 2021. Nah, itu sebagai indikasi bahwa jurnal itu predator ya gitu. Karena tiba-tiba kok
dalam 1 tahun yang semula terbitannya itu cuma sedikit, tiba-tiba kok jadi ribuan, itu kan curiga. Harusnya kalau jurnal yang bagus itu nanti konsisten. Misalkan terbitannya bolehlah 50, artinya di tahun-tahun di setiap tahunnya itu 50. Kalaupun jumlahnya berbeda itu tidak terlalu jauh. 54 atau misalnya 60 pun masih oke lah gitu, masih wajar ya. Tetapi kalau tiba-tiba sampai ribuan, itu jangan submit ke jurnal itu ya. Gitu. Nah, kemudian di status 5 Juli. Nah, itu tadi kan kalau dia statusnya itu di 3 Juli, Juni. Nah, di sini tadi kan tiba-tiba ada ribuan gitu ya. Nah, itu biasanya dibajak. Nah, yang membacak inilah sebetulnya yang sementara mengambil alih website dari jurnal ini. Gitu ya. Kemudian digunakan untuk mengeruk uang sebetulnya di sini. Ini eh, ribuan, kalau misalnya ini jurnalnya berbayar kan tinggal kali saja uang yang mereka dapatkan ya. Nah, itu kejahatan ini di dunia perjurnalan ya. Gitu. Nah, nanti di sini kita bisa cek lagi kalau dia sudah pulih, misalnya kita cek lagi di 5 Juli, ternyata di sini sudah bisa dikembalikan lagi sama publisher yang sebenarnya ya. Ternyata di sini sudah diperbaiki nih. Nah, 14 dokumen saja. Gitu bisa diambil alih lagi tentunya dari para pembajak itu gitu ya. Kalau di sini sudah kita cek ternyata sudah stabil lagi, ya sudah kita bisa memilih untuk submit ke sana ya, gitu. Nah, kemudian di sini kalau secara Scopus, di situ Scopus coverage years. Nah, di sini dari 2009 sampai 2020. Kalau kita searchingnya pada saat itu 2021, ya oke lah masih masuk gitu ya. Tetapi kalau kita searchingnya sekarang di 2025 misalnya, tetapi di sini Scopus coverage years-nya hanya di 2009 atau sampai dengan 2020, ya berarti dia sudah tidak terindeks Scopus gitu ya. Tetapi ini kan pada saat itu masih terindeks Scopus ya. Kita bisa mengecek. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat ya dari YouTube gitu ya, tutorial cara mengecek jurnal gitu ya. Nah, ini banyak ya. Nah, contohnya ini lagi ya jurnal cloning ada misalnya. Nah, jurnal cloning itu teman-teman kebanyakan adalah jurnal-jurnal yang dari Cina, terutama ya. Ya tidak semua dari Cina, tetapi banyak yang dari Cina itu. Karena apa? Kenapa jurnal itu mudah di-cloning? Karena biasanya jurnal Cina itu berbahasa Cina, originalnya gitu ya. Jadi pengkloningnya itu nanti eh, membuat websitenya itu nanti berbahasa Inggris. Nah, karena websitenya berbahasa Inggris, kebanyakan kan orang pasti akan memilih yang berbahasa Inggris gitu ya. Padahal bahasa original dari jurnal yang original itu berbahasa Cina. Nah, itu seringkali menjadi apa ya? Menjadi satu peluang bagi para oknum ya untuk mengkloning jurnal itu. Contohnya, di sini kita lihat di sini ada title-nya itu Kylie Kali Kylie Liao. Ini teman-teman gimana ini bacanya ya? Kylie Liao Keshu Yu Kongsi. Nggak tahu bacanya seperti apa. Nah, di sini material science and technology. Nah, ini language-nya Cina. Yang original itu language-nya Cina. Publishernya di sini Harbin Institute of Technology. ISSN-nya di sini 1005 0299. Kalau misalkan di sini kita lihat dari website, di sini URL-nya itu jelas ini. Nah, ternyata kemudian kalau kita searching di Google ada nama lain. Namanya sebetulnya sama ya namanya ya. Namanya sama di sini. Nah, ini material science and technology sama, tapi language-nya English. Kemudian publishernya not available, nggak jelas gitu publishernya, gitu. ISS-nya sama, artinya itu sebetulnya kalau ISS itu kan tunggal ya, pasti harusnya kalau ISS-nya sama berarti jurnalnya itu juga sama gitu. Nah, ternyata di sini mereka juga punya URL sendiri di sini.
Nah, inilah cloningannya ya, gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu ya. Kita harus ngecek itu. Nah, ini contoh lagi ya teman-teman. Kalau misalkan kita eh, i- yang tadi ya, yang tadi kalau misalkan kita lihat websitenya, yang originalnya itu seperti ini ya. Material Science and Technology. Nah, ini website resminya. Ini kan kita lihat ini berbahasa Cina. Nah, kalau kita mau submit ke sini, ya kita bisa kebayang bahasanya bahasa Cina. Silakan nanti bagaimana caranya, ya gitu. Nah, itu, nah websitenya seperti ini. Susah juga ya bacanya ya kalau tidak ada petunjuk bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah contoh cloningannya, teman-teman. Nah, cloningannya itu seperti ini. Namanya sama. Nah, bahasanya Inggris. Bisa terlihat biasanya juga cirinya itu cloningan itu biasanya websitenya itu sederhana ya, tidak seperti website yang asli. Yang asli itu kan bagus ya websitenya ya gitu. Nah, ini cloningannya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan sederhana sekali tampilannya. Nah, itu bisa eh, kita jadikan satu indikasi bahwa jurnalnya ini cloningan gitu. Nah, contoh lain misalnya di sini eh, ada jurnal eh, Tuijin Jisoo, Journal of Propulsion Technology. Nah, ini language yang originalnya adalah Cina. Nah, publishernya eh, di sini The Teach Research Institute. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini. Ini nomor ISSN-nya, URL-nya di sini. Ternyata ada pengkloning ya. Pengkloningnya itu namanya sama, language-nya English sekali lagi dari Cina jadi English, publishernya not available, kemudian ISSN. Nah, di sini URL-nya ini. Dia punya ini ya, pengkloningnya itu. Kalau kita lihat di tampilan websitenya, nah seperti ini. Website aslinya itu seperti ini, teman-teman. Journal of Propulsion Technology. Nah, di sini terlihat kan ini bahasanya Cina. Nah, kemudian kalau nah ini yang cloningannya, dia membuat website sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sebetulnya juga susah ya kita mengidentifikasi kalau memang kita belum tahu cara mendeteksi jurnal yang palsu atau yang asli ya di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Loh, kok websitenya sederhana sekali sih? Ini bisa satu kecurigaan juga gitu ya, gitu. Nah, biasanya sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, proses reviewnya itu susah apa proses reviewnya eh, susah kalau jurnal yang original. Biasanya itu memerlukan waktu berbulan-bulan sampai dengan tahunan bahkan. Nah, tetapi kalau yang jurnal yang palsu, cloningan ini biasanya udahlah 2 hari kok singkat sekali 1 bulan pun bisa langsung terbit. Mana mungkin seperti itu ya gitu. Bisa kita cek di sini ya. Dan dalam 1 tahun biasanya kan ada volume. Volumenya itu tidak konsisten. Kalau jurnal yang asli itu biasanya konsisten ya. Dalam 1 tahun misalnya itu menerbitkan misalnya ada 2 volume gitu ya. Terus konsisten di tahun-tahun berikutnya. Yang cloning nanti bisa kita lihat di situ. Tiba-tiba dia tidak konsisten. Bisa jadi yang semula di tahun-tahun sebelumnya itu 2 terbitan, ya artinya 2 terbitan itu 2 volume dalam 1 tahun misal, di situ tiba-tiba terbitannya per bulan. Nah itu ya, terbitannya per bulan. Nah itu bisa jadi jurnalnya cloning, harus kita cross check lebih lanjut. Kemudian proses review. Nah, ini publishnya 2-3 hari ya, apalagi. Sudahlah, itu nggak bener lah gitu. Editorial boardnya tidak jelas. Ada nama, tetapi di situ tidak memberikan kontak atau misalkan tidak memberikan kontak biasanya ya, karena mereka mungkin juga menutup gitu. Kalau kontak biasanya mereka eh, ada japri atau apa seperti itu ya gitu. Jadi tidak jelas. Nah, kalau misalkan ada jurnal gitu kita memang harus ngecek.
Misalkan di sini ada editorial board, kita lihat searching satu persatu nama di editorial boardnya itu, kira-kira itu orangnya nyata atau enggak, CV-nya jelas atau enggak, dari website dia tuh bener atau enggak gitu. Biasanya kalau misalkan apa tidak benar ya bisa jadi ya sudah itu jurnalnya cloning ya gitu. Nah, itu eh, cara mengecek jurnal itu seperti itu ya. Oke, sementara itu dulu ya untuk jurnal pengenalan jurnal ya. Secara intinya seperti itu. Jadi jurnal nasional internasional itu seperti itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan jurnal. Ini gambaran gambaran secara ininya dulu ya. Nanti kita bisa langsung mempraktekkan itu ya. Ketika kita memilih jurnal, nanti kita akan eh, tutorial gitu saja ya untuk pemilihan jurnal. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Nggak ada Ibu. Oke, jika tidak ada mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup itu dulu ya barangkali ya. Eh, cukup yang apa namanya yang tentang gambaran jurnal secara apa namanya eh, gambarannya saja dulu gitu ya. Secara umum seperti itulah macam-macam jurnal itu seperti itu. Ada jurnal nasional, nasional terakreditasi, jurnal internasional, internasional bereputasi gitu ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan memilih jurnal dari awal ya, memilih jurnalnya ya. Nanti kita bisa mentargetkan kita sampai ke jurnal itu. Formatnya mengikuti apa? Mengikuti jurnal yang mau kita submit ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk seminar matematika kemudian di sini saya juga menugaskan ya teman-teman kemarin di kelas yang satunya di situ mencari jurnal. Nah, ini juga tugas individunya. Nanti teman-teman tolong dicari jurnal nasional 5 dan jurnal internasional 5 ya, gitu masing-masing mahasiswa. Jadi itu nanti untuk referensi. Tetapi tentukan temanya dulu. Tema yang disukai itu nanti apa? Dari situ kita nanti mencoba mencari mencari masalah terbuka yang akan kita kaji berikutnya. Gitu ya. Nanti kita dari teman-teman yang mencari referensi, kita bisa menerapkan Mendeley dan Zotero-nya. Jadi tugasnya untuk pertemuan selanjutnya di sini, teman-teman mencari 10 jurnal. Yang 5 jurnal nasional, 5 jurnal internasional. Ya, gitu. Tetapi nanti topik dulu. Sekali lagi, tentukan topiknya dulu. Misalnya di sini saya maunya eh, topik tentang misalkan teori graf, coloring graph gitu. Ya sudah tentang coloring graph semuanya. Kita mencari jurnal internasional 5, jurnal nasional 5. Nah, baru kemudian mohon untuk masing-masing jurnal itu dikaji. Nah, jurnal itu isinya apa sih? Gitu. Yang dibahas di jurnal itu apa? Ya, dari mulai apa yang dibahas di jurnal itu, how, kemudian how itu bagaimana metodenya, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya itu seperti apa saja di situ poin-poin hasilnya, kemudian di situ masalah terbukanya apa, gitu ya. Nah, nanti bisa dibikin ringkasan di masing-masing jurnal yang dicari, dibuat dalam tabel ya, seperti itu. Itu tugas untuk minggu depan. Oke, tugasnya jelas di sini. Ada pertanyaan? Cukup jelas Ibu. Terima kasih. Oke, sudah jelas ya. Oke, untuk minggu depan berarti nanti teman-teman mencoba memaparkan dari hasil searching jurnal tersebut ya. Dan itu disimpulkan summary di setiap jurnalnya. Dibikin Eh, satu tab. Oke? Berarti nanti dipresentasikan atau gimana? Iya, 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 iya betul. Ya, gitu. Presentasinya nanti bentuk tabelnya itu Bu yang dipresentasiin. Bentuk tabel aja, nggak masalah. Atau Oke. tabelnya juga bisa dituliskan, bisa disajikan di slide juga boleh ya, silakan aja. Tapi bentuknya tabel saja ya. Oke. Oke, oke baik teman-teman ini kan sudah apa? Waktunya juga sudah ini setengah 6 ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya.
Bu, Eh, izin tanya, Bu. semoga nanti ya silakan. Untuk minggu depan jadwalnya mau di luring atau daring, Bu? Nanti kita lihat ya Mbak, luring atau daring ya. Soalnya apa minggu depan itu kita di Pasca itu juga sepertinya akan banyak kegiatan apa kegiatan luringnya. Kalau tidak memungkinkan kita luring, kita daring saja tidak masalah ya, gitu. Tetapi Oke. kalau memungkinkan itu luring ya luring nggak masalah ya, gitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu.